warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu pada kali ini. Sebelum itu, saya di sini ingin menjelaskan sebuah materi tentang sejarah pendidikan Islam dan awal munculnya ulama. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan nama saya Naufal Khairul Al-Faroji. Saya berasal dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, untuk slide pertama ada latar belakang. Di sini saya mengambil latar belakang berupa sejarah pendidikan Islam merupakan bagian penting dalam perkembangan peradaban Islam. Pendidikan Islam tidak hanya fokus pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga berkaitan dengan penyebaran ilmu, pengetahuan, pembentukan akhlak, dan peran ulama dalam kehidupan masyarakat. Dari sejarah ini, kita bisa memahami bagaimana Islam membangun sistem pendidikan yang menjadi dasar kehidupan bagi umat muslim. Yang slide kedua ada pendahuluan. Sejarah pendidikan Islam terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada sejarah, pendidikan, dan Islam. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sejarah yang berarti pohon kehidupan. Lalu berkembang menjadi kata sejarah dalam bahasa Melayu. Selain itu, istilah sejarah juga berkaitan dengan kata histori dari bahasa Yunani. Historia yang berarti ilmu atau pengetahuan tentang peristiwa masa lalu. Sejarah dapat dipahami sebagai cerita atau catatan tentang kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Dalam penulisannya, sejarah juga dipengaruhi oleh sudut pandang penulis sehingga tidak hanya bersifat fakta tetapi juga hasil penafsiran terhadap suatu peristiwa. Lalu untuk selanjutnya, sementara itu, pendidikan adalah usaha sadar untuk membimbing dan mengembangkan potensi manusia agar menjadi pribadi yang dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendidikan juga berperan penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Baik, untuk yang selanjutnya ada metode sejarah pendidikan Islam. Metode sejarah adalah cara untuk meneliti dan menganalisis peristiwa masa lalu berdasarkan sumber yang ada. Dalam sejarah pendidikan Islam, metode ini digunakan untuk mempelajari perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa melalui berbagai fakta dan peninggalan sejarah. Sumber sejarah dibagi menjadi 2, yaitu sumber langsung seperti prasasti, dokumen, gambar, dan benda sejarah, serta sumber tidak langsung yang berasal dari hasil penelitian para ahli. Lalu selanjutnya di sini ada tabel metode dalam sejarah pendidikan Islam. Metodenya ini dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama ada metode deskriptif. Penjelasannya menjelaskan peristiwa secara rinci, lalu disusun secara teratur dan jelas. Yang ketiga fokus pada gambaran suatu kejadian. Seperti contohnya itu menjelaskan sistem pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW. Untuk contoh yang kedua, menggambarkan perkembangan madrasah pada masa Abbasiyah. Yang ketiga, contohnya itu menjelaskan metode belajar di pesantren tradisional. Untuk yang kedua ada metode komparatif. Penjelasannya ini membandingkan perkembangan pendidikan Islam. Yang kedua itu melihat persamaan dan perbedaan antara masa. Yang ketiga digunakan untuk mengetahui perubahan sistem pendidikan. Seperti pula contohnya membandingkan pendidikan Islam masa klasik dan modern. Lalu yang kedua, ada membandingkan sistem pesantren dan madrasah. Untuk contoh yang ketiga, membandingkan metode belajar zaman dulu dan sekarang. Lalu yang ketiga ada metode analisis. Penjelasannya itu ada mengkaji sebab dan akibat suatu peristiwa. Yang kedua, memahami makna dari perkembangan sejarah. Yang ketiga, ia meneliti dampak pendidikan Islam bagi masyarakat. Seperti contohnya itu menganalisis penyebab kemajuan pendidikan Islam. Yang kedua itu mengkaji dampak kolonialisme terhadap pendidikan Islam. Yang ketiga, contohnya itu meneliti pengaruh ulama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada kegunaan sejarah pendidikan Islam. Sejarah merupakan pengalaman manusia di masa lalu yang dapat dijadikan pelajaran untuk kehidupan sekarang dan masa depan. Dari sejarah, manusia bisa belajar dari keberhasilan maupun kegagalan yang pernah terjadi agar menjadi lebih bijaksana dalam bertindak. Dalam Islam, sejarah juga menjadi sumber hikmah karena banyak kisah umat terdahulu dalam Al-Quran yang mengandung pelajaran hidup. Selain itu,
Sejarah menunjukkan faktor yang membuat suatu bangsa maju ataupun mengalami kemunduran. Mempelajari sejarah pendidikan Islam memiliki beberapa manfaat, yaitu memahami perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa. Yang kedua, mengambil pelajaran dari sistem pendidikan Islam terdahulu. Untuk yang ketiga, menumbuhkan sikap positif terhadap pembaruan pendidikan Islam. Yang terakhir, mengetahui penyebab, kemajuan, dan kemunduran pendidikan Islam. Untuk slide selanjutnya ada awal munculnya para ulama. Di sini ada penjelasan, ulama adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas, terutama dalam bidang agama Islam. Dalam Islam, ulama disebut sebagai warasatul anbiya atau pewaris Nabi karena memiliki tugas melanjutkan dakwah dan menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Ulama memiliki peran penting dalam perkembangan Islam karena menjadi pengajar, pembimbing, dan tempat masyarakat meminta nasihat dalam berbagai masalah kehidupan. Seorang ulama juga harus memahami ilmu agama secara mendalam agar mampu memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat. Selain itu, ulama memiliki beberapa fungsi penting, yaitu ada tabligh, menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Yang kedua ada tibyan, yaitu menjelaskan persoalan agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada tahkim, yang artinya menyelesaikan masalah dengan pedoman Al-Quran. Yang terakhir ada uswatun hasanah, yang artinya menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Sejarah pendidikan Islam merupakan bagian penting dalam perkembangan peradaban Islam yang membahas proses pendidikan, penyebaran ilmu, serta peran ulama dalam kehidupan masyarakat. Melalui sejarah, kita dapat memahami bagaimana pendidikan Islam berkembang dari masa ke masa, mulai dari masa kejayaan, kemunduran, hingga pembaruan. Selain itu, mempelajari sejarah pendidikan Islam memberikan banyak manfaat karena dapat menjadi pembelajaran untuk kehidupan sekarang dan masa depan. Selain itu, sejarah juga membantu kita memahami pentingnya ilmu pengetahuan, nilai keimanan, dan akhlak dalam membangun peradaban yang maju. Ulama memiliki peran besar sebagai pewaris Nabi yang bertugas menyebarkan ajaran Islam, membimbing masyarakat, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sejarah pendidikan Islam sangat penting dipelajari agar nilai-nilai Islam tetap berkembang sesuai perkembangan zaman. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.